Halo Sobat Transportasi, kami dari Politeknik Pelayaran Barombong. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya atas nama Ahmad Lutfi Hakiki dari program studi Diploma 3 Permesinan Kapal. Dan di sebelah saya ada teman saya, Adam Budi Pratama dari program studi Diploma 3 Nautika. Dan teman saya, Muhammad Faranaun dari program studi Diploma 3 Nautika. di sini kami akan memperkenalkan apa itu aplikasi transisi. Transportasi publik merupakan komponen utama dalam membantu kegiatan sosial, dan transportasi publik ini berperan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Keamanan dan kenyamanan dalam transportasi publik sangat diharapkan bagi para penggunanya. Oleh karena itu, solusi berupa aplikasi transisi diharapkan menjadi alat tercapainya aksesibilitas, mobilitas, dan keamanan bagi pengguna transportasi publik. Di dalam aplikasi transisi memiliki fitur yang dinamakan dengan live chat, di mana para pengguna secara tidak langsung dapat saling berkomunikasi dan memberi informasi seputar perjalanan mereka, mulai dari keadaan jalan, keadaan di dalam bus, keadaan ketika berada di halte, bahkan informasi lainnya dapat para pengguna bagikan dan komentari. Masing-masing pengguna akan memiliki akun yang nantinya dapat terhubung satu sama lain melalui fitur live chat yang disediakan oleh aplikasi transisi. Mengingat saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai menggunakan pembayaran non-tunai, aplikasi transisi juga menyediakan fitur pembayaran menggunakan dompet digital atau QRIS. Berikut ini tata cara pembayaran menggunakan QRIS. Yang pertama, buka aplikasi M-Banking atau e-wallet yang telah terdaftar QRIS di Bank Indonesia. Yang kedua, klik menu bayar atau QRIS. Yang ketiga, pindai QR code yang ada di pintu masuk pada bus. Yang keempat, muncul tarif kemudian klik bayar. Yang kelima, masukkan PIN. Yang keenam, setelah pembayaran berhasil akan muncul bukti transaksi pembayaran. Yang terakhir, tunjukkan bukti transaksi pembayaran ke pemudi atau kondektur. Namun, bagi para penumpang yang masih menggunakan pembayaran secara tunai, mereka dapat membayar langsung secara cash kepada konektor atau pengemudi transportasi yang mereka tumpangi. Dalam aplikasi transisi memiliki fitur yang sangat berguna, di mana kita tahu dalam fitur ini para pengguna juga dapat mengetahui transportasi mana saja yang akan mereka gunakan untuk mencapai tempat tujuan. Pengguna hanya perlu melakukan input tempat yang akan mereka tuju, dan aplikasi transisi akan membantu memberikan rekomendasi transportasi yang akan Adanya mereka gunakan. aplikasi transisi ini bertujuan untuk mengajak dan memudahkan warga Indonesia menggunakan transportasi publik dengan nyaman dan aman. Alasan mengapa kami lebih memilih transportasi umum dibandingkan dengan transportasi pribadi. Yang pertama, karena lebih ramah lingkungan. Transportasi umum lebih sedikit mengeluarkan emisi gas CO2 dibandingkan dengan transportasi pribadi, dan lebih sedikit mengeluarkan polusi dibandingkan dengan transportasi pribadi. Yang kedua, karena lebih hemat biaya, di mana biaya bensin, perawatan, dan parkir lebih murah dibandingkan dengan transportasi pribadi. Yang ketiga, dapat mengurangi kemacetan, di mana transportasi umum dapat langsung mengangkut orang secara banyak dan mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalan raya. Dan yang keempat, lebih aman. Pengemudi transportasi umum pada umumnya lebih terlatih dan lebih berpengalaman, sehingga pengemudi lebih aman daripada perbandingan pengemudi pribadi. Dan yang kelima, lebih nyaman. Kita tidak perlu khawatir dengan tempat parkir dan kemacetan lalu lintas, karena ini ditangani oleh sistem transportasi umum. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai aplikasi transisi. Sekarang, marilah kita beralih ke transportasi publik dengan aplikasi transisi.
untuk Indonesia Emas 2045. BPSDM Perhubungan, prestasi, prestasi, prestasi.